Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan perlakuan panas, yaitu normalizing. Dari materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perlakuan panas bertujuan untuk menghasilkan sifat-sifat dari logam yang kita inginkan, di mana perubahan sifat dari logam tersebut akibat proses perlakuan panas bisa mencakup keseluruhan dari logam ataupun sebagian dari logam saja. Perlakuan panas itu terdiri dari hardening atau pengerasan, annealing, normalizing, dan tempering. Materi kita sebelumnya telah membahas tentang perlakuan panas baja dengan tipe annealing. Fokus materi kita pada hari ini adalah normalizing. Definisi dari normalizing merupakan sebuah proses pemanasan baja di dalam tungku dan diikuti dengan pendinginan di udara terbuka. Proses normalizing ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memperbaiki dan menghilangkan struktur butiran kasar dan memperhalus butir. Yang kedua adalah untuk memperbaiki sifat mampu mesin, dan yang ketiga adalah menghilangkan tegangan sisa dan untuk memperbaiki sifat mekanik baik baja karbon struktural ataupun baja paduan rendah. Proses normalizing dilakukan dengan cara memanaskan baja kurang lebih 1700 derajat Fahrenheit atau sekitar 925 derajat Celcius, kemudian didinginkan di udara terbuka. Normalizing dapat dilakukan pada benda hasil tuangan atau hasil tempa. Hal ini untuk menghilangkan tegangan dalam dan menghaluskan butiran kristalnya. Dengan demikian kita dapat memperoleh sifat yang lebih baik dari baja. Hasil dari normalizing dapat menyebabkan perubahan struktur mikro yang lebih halus di dalam baja, sehingga kekuatan luluh, kekerasan, dan kekuatan impact dapat kita peroleh lebih tinggi. Sifat dari baja hasil normalizing ini lebih baik dibandingkan dengan baja hasil annealing. Untuk melakukan proses normalizing, kita perlu mengatur suhu atau temperatur sedemikian rupa. Gambar ini adalah temperatur proses normalizing dalam derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Dari gambar ini terlihat bahwa suhu yang biasa kita gunakan untuk proses normalizing itu antara 810 derajat Celcius sampai dengan 930 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius di atas temperatur kritisnya, di mana temperatur kritis dari proses normalizing ini adalah 725 derajat Celcius. Jika kita menggunakan skala Fahrenheit, maka kita dapat memanaskan baja untuk proses normalizing ini pada suhu 1490 derajat Fahrenheit sampai dengan 1706 derajat Fahrenheit. Temperatur yang kurang tepat dapat mempengaruhi bentuk dari struktur dari baja. Ini adalah gambar struktur yang dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Dari gambar ini terlihat bahwa struktur mikro dari baja hasil normalizing dan struktur mikro dari baja hasil annealing. Kita bisa membandingkan bahwa struktur mikro dari baja hasil normalizing ini terlihat lebih homogen dan lebih halus dibandingkan dengan baja hasil annealing. Dengan demikian, sifat dari baja hasil normalizing ini lebih kuat, lebih keras, dan lebih tangguh dibandingkan dengan baja annealing karena butiran baja annealing ini masih belum homogen.
Untuk menunjang keberhasilan kita dalam proses normalizing, tentunya kita harus dapat membaca diagram keseimbangan, yaitu diagram besi karbida atau yang terkenal dengan diagram Fe3C. Di dalam diagram Fe3C ini terlihat adalah untuk horizontalnya komposisi kandungan karbon, kemudian vertikalnya adalah temperatur yang biasa kita gunakan di dalam proses perlakuan panas. Kandungan karbon pada baja bisa dimulai dari 0,01 sampai dengan 6,7%. Di sini terlihat bahwa ketika kandungan karbon dalam baja sekitar 6,7%, ini maka fasa yang terbentuk di dalam baja itu adalah fasa cemented atau Fe3C, di mana sifat dari baja cemented ini adalah keras, kuat, dan getas. Ketika kita bandingkan dengan baja dengan kandungan karbon yang lebih rendah, ini kita lihat bahwa struktur mikro yang ada pada baja itu adalah ferrit. Ferrit ini sifatnya lunak dan bulat. Sari et al. 2018 telah menyelidiki perubahan struktur mikro dari baja hasil normalizing dengan variasi temperatur interkritikal yang berbeda. Ini adalah struktur mikro dari baja hasil normalizing dengan interkritikalnya pada suhu 750 derajat Celcius. Pada gambar ini menunjukkan adanya ferrit dan ferrit. Terlihat ferrit ini adalah warnanya hitam, sedangkan ferrit adalah warnanya putih. Gambar yang kedua ini adalah baja hasil normalizing pada interkritikal itu 300 derajat Celcius, di mana dominan dari struktur mikro yang dapat kita temukan adalah struktur ferrit. Keberadaan struktur ferrit yang lebih banyak ini yang menunjukkan bahwa baja ini bersifat lunak dan ulet. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah gambar baja hasil normalizing dengan interkritikal pada suhu 600 derajat Celcius. Ini terlihat juga perubahan antara ferrit menjadi perlit sudah mulai terbentuk. Ketika kita menggunakan suhu normalizing pada 1800 derajat Celcius, maka akan terlihat sekali perubahan dari ferrit menjadi perlit, di mana perlit ini perubahan antara lapisan ferrit dan cemented. Ketika baja banyak mengandung perlit, maka menunjukkan baja tersebut sifatnya kuat dan tangguh. Keberadaan cemented pada baja yang banyak akan menyebabkan sifat baja menjadi kuat dan keras, tetapi getas. Ada beberapa manfaat dari normalizing. Yang pertama yaitu menghilangkan struktur mikro yang berbutir kasar akibat proses pengerjaan sebelumnya. Yang kedua adalah mengeliminasi struktur yang kasar akibat pendinginan lambat pada proses annealing. Kemudian menghaluskan ukuran ferrit dan perlit dalam baja, serta dapat mencegah distorsi dan memperbaiki sifat mampu mesin dari baja paduan yang dikarburasi. Kemudian normalizing ini juga dapat bermanfaat dalam memperbaiki sifat-sifat mekanik dari baja. Demikianlah materi kita terkait dengan perlakuan panas, yaitu normalizing. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.